Baik, jadi saya ingin mengajak merenungkan tema menolak puas diri ya, komplasensi. Jadi di dalam kehidupan kita ya, baik itu pekerjaan, pelayanan ya, ada satu musuh ya yang melemahkan kita, yaitu kepuas diri ya, yaitu rasa puas diri. Seringkali kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita capek ya, kita kerjakan. Nah, sebagai perusahaan juga sama, saudara. Perusahaan bisa juga merasa sudah cukup ya, sudah sukses, karena itu sudah kita melanjutkan saja apa yang ada ya. Kita memasuki zona nyaman, dan akhirnya kita berhenti berpikir, berhenti berinovasi, dan mempertahankan apa yang ada. Kehidupan rohani juga demikian, saudara ya. Kehidupan rohani kita seringkali terjebak dalam puas diri itu. Sudah merasa cukup dengan rutin beribadah, dengan melayani ya, dan melakukan apa yang kita pikir baik ya. Nah, saudara, hari ini kita melalui renungan singkat hari ini dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. 13 sampai 14 kita ingin mempelajari tentang bahaya puas diri ini. Kita mau belajar bagaimana melihat, menurut bacaan kita, bagaimana kita melihat hidup kita dari tiga sisi agar kita menjadi pribadi yang tidak mandek, ya, tidak mandek, tetapi kita menjadi pribadi yang terus bergerak maju, mengejar prestasi yang lebih baik, bukan untuk ego kita, tetapi untuk kemuliaan Allah ya. Ini renungan kita hari ini. Nah, bacaannya Filipi 3, 13, 14 ya. Saya ada di sini, saya bacakan. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ya. Di dalam terjemahan yang lain, satu hal ini dilakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan berlari-lari, di terjemahan lain berlari gitu saja, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi itu bacaan kita, yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya ya. Latar belakang dari bacaan ini. Sebelum menulis surat ini, Paulus sempat membeberkan tanda petik kehebatannya di masa lalu ya. Jadi dia mengatakan jika ada orang yang berhak sombong dan puas diri adalah dia, karena dia memiliki asal usul ya, sebagai ini orang Farisi dan sebagainya, itu suku Benjamin, kemudian reputasinya dan prestasinya ya. Jadi dia adalah sebenarnya secara dunia itu dia orang yang hebat gitu ya. Namun di ayat 7 sampai 12 Paulus membuat satu pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan apa saja yang tadinya dia anggap hebat itu sebagai sampah. Ya, sampah itu sesuatu yang untuk dibuang ya. Demi apa? Demi mengenal Kristus secara pribadi. Demi pengenalan kepada Kristus. Jadi dia mengatakan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah, dan di luar itu saudara, Paulus begitu hebat di dalam pengetahuannya ya, yang dia terima dari Tuhan, yang dia belajar, dan dia telah melakukan begitu banyak hal untuk pelayanan, tetapi dia mengatakan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi ini menunjukkan betapa ketika Tuhan bekerja di dalam hidupnya,
tidak bisa tidak dia menjadi pribadi yang rendah hati karena dia melihat siapa dirinya. Dan karena itu dia melihat dirinya belum sempurna dan tidak boleh puas diri. Ya, dia harus terus-menerus meningkatkan apa yang telah dia kerjakan. Ya. Ada ilustrasi dari kehidupan seorang atlet ya, Glenn Cunningham ini yang lahir di awal abad 20 ya, tahun 1909. Jadi dia mengalami luka bakar di kakinya pada usia 8 dan dokter mengatakan bahwa dia tidak bisa berjalan lagi ya dengan pengetahuan pada waktu itu dan menyarankan amputasi. Tetapi dia menolak vonis itu. Dia memegang janji Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 yang mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Jadi dia tidak mau diamputasi dan kemudian diterapi selama bertahun-tahun dan sangat menyakitkan ya. Tapi akhirnya dia bisa sehat dan dia bahkan bisa melatih diri menjadi atlet lari ya, atlet lari. Dan dia akhirnya bisa memecahkan rekor lari 1 mil ya, 1 mil pada tahun 34 dengan kecepatan 4 menit itu ya, 4 menit 6 detik ya. Dan meraih medal perak di Olimpiade tahun 36 ya. Jadi setelah kita bisa melihat bagaimana mindset ya Rasul Paulus atau orang-orang seperti Glenn Cunningham ini ya, sehingga mereka tidak mandek tapi terus mengejar yang terbaik dari hidup mereka ya. Nah itu latar belakang kita. Nah saudara, mari kita melihat renungan kita dengan 3 poin ya, karena 3 sudut pandang ketika melihat kehidupan itu ya. Jadi soal pandangan pertama adalah ke masa lalu ya. Kita seringkali melakukan ini ya. Di sini kita mengevaluasi dan membuang yang kita harus buang sehingga tidak menghalangi kemajuan kita. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi saat memandang ke belakang ya, Paulus mengajar kita untuk melihat ya, mengevaluasi ya, yang berguna untuk melihat kesalahan ya. Ya, kita melihat hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya, baik sesuatu yang sudah positif maupun sesuatu yang negatif. Ya. Nah, tapi saudara, dia melupakan ya. Jadi kita diajar Paulus untuk melihat ke belakang memang ya, tidak bisa dilupakan ya, tapi kemudian tidak terus membawanya di dalam pikiran kita ya. Jadi kata melupakan itu bukan berarti menghapus dari ingatan ya, menghapus dari ingatan, tapi berhenti mempedulikan ya, atau membiarkan apa yang diingat itu melumpuhkan langkah hari ini ya. Jadi ini bukan melupakan secara ingatan, tetapi tidak mempedulikan lagi atau tidak membiarkan itu menggandoli pikiran kita ya. Jadi dan kemudian apa yang dilupakan adalah apa yang di belakang ya. Jadi sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi baik dalam lingkup waktu maupun lingkup tempat ya. Kita sudah di depan, maka pada saat yang sama ada sesuatu di belakang kita ya. Tetapi secara waktu juga ada sesuatu yang sudah lewat ya. Jadi itu yang dilupakan. Nah, jadi saudara, di masa lalu kita itu sering juga gagal ya, buat kesalahan ya. Mungkin kalau di dalam pekerjaan, di dalam riset ya, di dalam tugas administrasi ya, sebagai manusia pasti kita mengalami kegagalan saudara ya, dan kemudian mungkin ditegur keras gitu ya. Nah saudara,
semua itu dijadikan evaluasi, tetapi Paulus mengajarkan untuk tidak menjadikan itu trauma, ya, atau ketakutan sehingga mandek, sehingga kita tidak bergerak maju lagi, ya. Itu. Jadi saudara, kalau semua termasuk dosa, saudara, ya, dosa seringkali membuat kita terpukul. Oh, saya berdosa terus. Ya, saudara, Tuhan memberi jalan keluar untuk dosa dengan bertobat, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, nah, jadi setelah bertobat, maka kita tidak mengingat-ingat lagi, saudara. Jadi saudara, kalau kita ingat Daud yang begitu jahat, ya, membunuh Uria, ya, berzina dengan Batseba, ya, sampai ditegur, ya, dihajar, tapi saudara, setelah itu dia minta ampun, dan setelah itu dia bangkit, ya, dan terus mencari hadirat Tuhan, ya. Jadi saudara, kalau kita mengalami apapun di belakang, ya, yang adalah kegagalan, maka kita selesaikan, kemudian kita tidak mau digandoli lagi dengan itu, ya. Itu saudara yang diajarkan. Nah, termasuk keberhasilan, saudara, ya. Keberhasilan itu bisa menjadi jebakan terbesar untuk kita mandek, ya, untuk merasa puas diri, dan kemudian ego kita membesar, ya, dan merasa hebat, merasa sukses, ya, sehingga kita akhirnya terhambat untuk kita mau belajar, mau mencoba hal yang baru, inovasi, ya. Nah, saudara, puas diri, ya, yang karena sukses seringkali berakibat kesombongan, ya, kesombongan. Wah, saya sudah hebat, saya sudah berhasil. Nah, ini yang berbahaya sekali, saudara. Jadi Yakobus 4 ayat 6 mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kita harus hati-hati dengan keberhasilan, karena sangat mudah membuat kita bangga, sombong, dan akhirnya menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, kita apapun yang kita alami di belakang, kita evaluasi, dan kemudian jangan itu menjadi beban pikiran kita untuk tidak move on, untuk tidak maju, ya. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Jadi saudara, kepada kita ini ada kewajiban untuk terus kita harus ikut, ya. Kita harus ikut di dalam perlombaan yang berarti kita itu harus maju terus di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ya. Jadi semua beban, baik itu kegagalan, keberhasilan, maupun dosa, ya, yang seringkali memang digunakan oleh kuasa gelap membebani kita untuk tidak mau maju, itu kita bereskan dan kita tanggalkan, ya, kita tinggalkan untuk agar kita mampu dengan tekun, ya, mengikuti perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Itu masa lalu, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian sisi pandang yang lain adalah masa sekarang, ya, masa kini. Di ayat yang ke-13b, dia mengatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saat ini dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ya. Dan di terjemahan lain itu adalah kepada satu hal, ya, atau satu hal yang kulakukan, ya. Jadi saudara, pada saat ini Paulus menyarankan untuk memusatkan perhatiannya kepada satu hal saja, ya. Tidak ke banyak hal, ya. Satu hal secara fokus, gitu, ya. Tidak ke banyak hal kemudian membagi tenaga di banyak hal itu. Nah, saudara, prinsip satu hal
di dalam Alkitab ini berkali-kali muncul ya, di Mazmur 27 ayat 4 dia Daud atau siapa penulisnya mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, satu hal aja yang dia inginkan itu, saudara ya. Dan saudara ingat ketika Marta protes kepada Tuhan Yesus tentang Maria di Lukas 10 itu di ayat 42 Yesus menjawab, tetapi hanya satu hal yang perlu ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik ya. Satu hal yang terperlu adalah duduk di kaki Yesus mendengarkan dia ya. Jadi saudara untuk menghidupi prinsip satu hal ini Paulus melakukan suatu tindakan mengarahkan diri. Jadi badannya itu dicondongkan ya kepada satu hal itu. Ya, jadi itu badannya itu dicondongkan, di stretch menuju satu hal itu. Jadi saudara seperti seorang pelari itu dia mencondongkan tubuhnya itu ke depan ya. Dan merenggangkan, men-stretch otot-otot tangannya itu ke sasaran, ke depan ya. Jadi tidak tegak, tidak apalagi agak ke belakang, tetapi dicondongkan miring ke depan. Termasuk tangannya itu meraih ke depan ya. Karena seringkali bedanya itu hanya kecil sekali antar peserta lomba itu ya, sehingga beda sedikit itu membedakan siapa yang menang ya. Jadi saudara dia mencondongkan apa yang di depanku ya. Jadi di depan adalah sesuatu yang sedang harus kita kerjakan ya. Jadi saudara kalau kita sebagai karyawan, sebagai apapun ya, keluarga ya, maka di depan kita pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan, yang menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi di depan kita itu adalah tanggung jawab, tugas ya, atau proyek ya, tugas sosial ya, tugas pelayanan apapun yang sedang ada di depan kita ya. Jadi itulah saudara yang ini kita. Jadi sebagai perusahaan kita ya, pekerjaan proyek yang ada harus menjadi tanggung jawab kita. Rencana 30 tahun ya, itu sesuatu yang di depan kita ya. Jadi kita fokuskan kepada itu. 31 tahun nanti saja ya. 35 tahun nanti saja. 50 tahun nanti saja. Tapi sekarang 30 tahun dulu gitu saudara ya. Ya. Jadi bagaimana kita melihat hal ini di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita hidup dan bekerja ya. Jadi saudara ketika kita fokus pada satu hal itu, maka kita mengerjakan segala sesuatu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebesaran nama Tuhan kita ya, kebesaran nama Tuhan kita ya. Jadi segala sesuatu itu kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan kita ya. Jadi saudara, karena itu ketika kita mengerjakan apa yang di depan kita, kita melimpahkan segala tenaga kita kepada apa yang harus kita kerjakan. Kita merenggangkan ya. Jadi menarik diri sedemikian rupa sehingga segala sesuatu dipusatkan pada apa yang kita kerjakan ya. Kita mengeliminasi ya pada segala gangguan ya yang menghalangi kita untuk merenggangkan diri kepada tugas kita itu. Jadi ya, kita bekerja dengan fokus, dengan bahasa time managementnya itu deep work. Ya. Kita bekerja dengan waktu tertentu
ini sedikit lebih aplikasi ya, karena orang bekerja tidak mungkin deep work terus-menerus ya, tapi kita hanya bisa 1,5 sampai 2 jam, kemudian break, kita kemudian baru mulai bekerja lagi dan seterusnya ya. Jadi saudara bekerja semaksimal mungkin untuk apa yang menjadi tugas kita ya. Dan satu aplikasinya adalah melakukan yang disebut deep work itu ya. Itu sudut pandang yang masa kini. Bagaimana dengan ke depan ya? Kita ingat tadi ke depan itu Paulus mengatakan dan berlari atau berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah ya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi yang ketiga, memandang ke depan ya. Kepada apa? Kepada hadiah akhir ya, hadiah akhir ya. Dia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Adalah panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saudara, ini jadi mengejar itu, jadi dia mengatakan berlari-lari ya. Jadi berlari-lari tidak berjalan cepat ya, tapi berlari. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak biasa ya, dia mengejar gitu ya, memburu ya dengan cepat dan dengan nada yang bergairah ya, tidak terpaksa tetapi dengan gairah untuk tujuan ya, tujuan. Jadi tidak dengan santai tetapi dengan kerja keras ya, mengarahkan segala tenaganya itu. Dan bagaimana dia bisa seperti itu? Karena dia memiliki tujuan, ya, tujuan. Ya, jadi tujuan ini adalah sesuatu yang dia kejar, ya, sesuatu yang ketika dia selesai berlari, dia sampai pada titik itu. Ya. Nah, jadi saudara, kita sebagai orang percaya ini punya tujuan yang jelas. Ya. Kita punya tujuan yang jelas. Tujuan kita ini secara pribadi kita dibentuk menjadi seperti Kristus, ya, memiliki karakter Kristus. Jadi secara umum tujuan kita adalah dibentuk menjadi seperti Kristus sehingga hidup kita memuliakan Allah dan kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah, ya. Jadi saudara, itulah tujuan yang Alkitab bicara tentang kita, ya. Dan kita berlari dengan tujuan, ya, tujuan. Dan dengan tujuan itu kita kemudian memperoleh hadiah, ya, hadiah. Ya. Jadi hadiah ini adalah upah, ya, upah atau mahkota yang diserahkan oleh wasit pada akhir dari lomba yang kita ikuti. Jadi ini bukan prestasi, ya. Dan ini juga bukan keselamatan, ya, karena keselamatan diberikan secara cuma-cuma, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan setelah kita melakukan bagian kita, ya. Dan kita ingat di Matius 25:21 pada waktunya Tuhan akan mengatakan baik dan engkau adalah baik dan setia, ya, engkau adalah baik dan setia. Itulah upah sukacita yang Paulus bayangkan, ya, setelah dia selesai dengan apa yang dia kerjakan di dunia ini. Jadi dia punya tujuan jelas, dia akan mendapatkan hadiah, dan hadiah itu adalah panggilan sorgawi, ya, panggilan sorgawi. Jadi saudara, kita ini semua dipanggil kembali ke sorga, ya. Jadi rumah kita bukan di dunia, ya. Jadi kita ini adalah warga sorga yang sedang di dalam perjalanan pulang, ya. Ya, jadi dan di dalam perjalanan pulang itu Tuhan menghendaki kita tidak berjalan dengan santai, ya, tidak dengan pasif, tetapi kita menunjukkan satu gaya hidup, ya, yang menjadi wakil dari kerajaan Allah, ya, di mana kita tidak puas diri dengan terus-menerus dengan apa yang kita sudah jalani, tetapi kita terus mengarahkan kepada tujuan hidup kita,
ya, dimotivasi oleh hadiah yang Tuhan akan berikan, engkau hamba yang baik dan setia, engkau akan kuberi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar, ya. Dan ini adalah surgawi, ya. Jadi kekal. Jadi kita mengharapkan satu tujuan, hadiah, dan yang bersifat kekal. Ya. Jadi saudara, di bumi, ya, di bumi kita ini dipanggil keluar, ya, dari status lama kita, ya, untuk lepas dari dosa kepada keselamatan. Ya, kita dipanggil untuk selamat sehingga kita bisa ke surga. Kemudian kita dipanggil dari kematian kepada kehidupan. Ya. Dan di dalam pengembaraan kehidupan kita ini, kita adalah saksi Kristus, ya, yang membawa nilai-nilai surga itu ke dalam dunia, baik di dunia profesional kita maupun di mana saja, ya, di mana saja, ya. Nah, jadi itulah saudara, bagaimana kita memandang ke depan, ya. Jadi saudara, ketika kita bekerja, maka, ya, satu sudut pandang adalah ke depan, ya. Apa yang kita kerjakan harus memuliakan Allah kita, harus membangun karakter kita. Kita harus membayangkan bahwa satu kali Tuhan akan mengatakan engkau hamba yang baik dan setia. Dan semua itu adalah di dalam kekekalan, ya, yang utama, ya. Itu saudara, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, dengan melihat cara pandang seperti ini, maka kita bisa memiliki daya tahan, ya. Kita bisa terus maju sebagai profesional Kristen, ya. Karena kita melihat yang lalu, kita diberi petunjuk bagaimana sekarang ini harus melakukan satu hal itu, dan bagaimana kita berharap kepada tujuan dan kemudian hadiah penghargaan dari Tuhan kita itu, ya. Dan saudara, kita ingat 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi saudara, ketika kita melakukan petunjuk ini, ya, jeripayamu itu tidak sia-sia, ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Jadi itu saudara, ya, renungan kita hari ini sebagai kesimpulan, ringkasan dan kesimpulan. Jadi saudara, sikap puas diri ini adalah pembunuh yang diam-diam, ya. Ya, sesuatu yang melemahkan, ya, kemajuan kita, kegesitan kita bekerja, ya, dan sekaligus pertumbuhan rohani kita, ya. Jadi puas diri ini sangat berbahaya, ya. Nah, untuk menghadapi itu, Paulus memberikan cara, ya, melalui bagaimana terus-menerus melihat kehidupan kita dari 3 sudut pandang, ya. Memandang ke masa lalu, ya, saudara, mari kita evaluasi setiap pencapaian dan kegagalan, ya, evaluasi untuk pembelajaran, kemudian kita tinggalkan agar tidak menjadi beban, ya, tidak menghambat diri kita, ya, trauma, tidak mau melakukan sesuatu, tidak berani melakukan, atau bangga dan kemudian tidak mau ambil risiko melakukan hal-hal yang baru, ya. Kita tinggalkan beban itu, ya. Kemudian saat sekarang, saudara, kerjakan tugas yang di depan kita ini dengan fokus pada satu hal, ya, pada satu hal, ya. Jadi apa yang ada di tangan kita kerjakan dengan maksimal, ya. Kemudian ke depan, saudara, kita tetap berlari dengan gairah. Karena kita memiliki tujuan yang jelas sebagai orang percaya adalah memuliakan Allah, ya. Membangun karakter Kristus di dalam diri kita dan menikmati kehidupan bersama dengan Dia, ya. Dan menanti pujian dari Tuhan kita itu, engkau hamba yang baik dan setia. Dan saudara, ingat, hidup kita di dunia ini sungguh sementara, ya. Apa yang kita kejar adalah kekekalan, ya. Jadi saudara,
ketika kita menghidupi ketiga sudut pandang ini di tempat kerja kita, maka kita akan menjadi pribadi yang produktif di mata Tuhan kita, ya. Dan seringkali kita juga menjadi sangat produktif di dunia ini, ya. Seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang percaya tertentu, ya, negara Israel yang hanya 10 juta penduduknya, tetapi begitu produktif, ya, perang pun tidak kalah-kalah dan sebagainya, saudara. Jadi itu. Jadi saudara, ketika kemampuan teknis kita ini kita asah terus, maka ya kita akan menjadi, kita bisa bekerja dengan mudah, ya, dengan otomatis, ya. Dan ketika beban kita tinggalkan, kita pusatkan tenaga kita pada apa yang kita kerjakan, maka kita bisa bekerja dengan yang dalam bahasa psikologi itu flow, ya, flow. Di mana pekerjaan kita kerjakan dengan penuh sukacita, ya, dengan sukacita, karena kita begitu menikmatinya, ya. Dan kinerja kita menjadi kinerja yang berkualitas. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Amsal itu istana raja, ya. Kita bekerja untuk istana raja, bukan untuk orang-orang biasa, ya. Dan Amsal 10:4 konfirmasi, dia mengatakan tangan yang lambat membawa miskin, tetapi orang yang cekatan mendatangkan kekayaan hasil, kekayaan pengetahuan, kekayaan nama, dan kekayaan rohani, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, mari kita tidak sekedar belajar firman ini, tetapi juga mempraktekkan, ya, di dalam hidup kita, sehingga firman ini hidup di dalam diri kita, ya. Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan, tetapi saudara bisa mengikuti pola yang sudah kita bicarakan. Saudara, kalau ada beban lalu yang menghalangi, saudara ambil waktu berdoa, ya, serahkan kepada Tuhan beban itu. Kalau dosa, minta ampun. Kalau trauma, kita bawakan kepada Tuhan, ya. Kalau kesombongan, minta ampun juga, dan sebagainya, ya, sehingga kita bisa berjalan dengan gesit ke depan, ya. Kemudian saudara, satu aplikasi adalah bagaimana kita bekerja dengan fokus, ya, dengan memusatkan pada satu hal, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan pendekatan deep work itu, ya, mengetahui di mana kita bekerja maksimal. Kita bekerja dalam waktu tertentu, biasanya antara 1 jam hingga 1,5 jam, dan kemudian break, sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal, ya, stretch forward. Kemudian saudara, mari kita menjaga kerohanian kita, ya, dengan memiliki teman seiman, dengan memiliki persekutuan, terlibat di dalam persekutuan di kantor, juga di gereja, di mana saja, saudara, karena kita tentu kuasa gelap tidak ingin kita berhasil di dalam kehidupan kita. Dia tidak ingin kita finishing well, dia ingin kita puas diri dan kemudian tidak maju lagi, saudara, ya. Dan kalau kita tidak maju, maka kita merosot, ya. Jadi untuk itu kita perlu mendapatkan kekuatan dalam persekutuan, ya. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Baik itu saudara, dari saya. Dan kalau saudara ingin sharing, mungkin bisa apa saja tentang topik ini, tapi bisa salah satu dari poin yang saya tuliskan ini, beban masa lalu apa, trauma kegagalan, atau kejayaan lama yang tanpa sadar masih sering Anda gendong di dalam pikiran saat bekerja. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, seringkali kita kan, wah, saya sudah melakukan ini, wah, saya pernah ditegur ini, ya, saya juga pernah ditegur, masih ingat, tapi tidak ingin terbebani itu, ya. Poin 2, apa ada pengalaman sikap puas diri yang membuat Anda enggan merenggangkan otot kapasitas Anda untuk belajar hal-hal baru? Apa yang akan Anda lakukan, ya? Jadi kan ada, saudara, ya,
kita puas dengan, katakan MRI sudah puas dengan MS, sudahlah kita fokus MS saja. Ya, itu seperti itu ya. Poin ketiga, apa satu gangguan atau distraksi yang Anda berkomitmen akan Anda eliminasi, ya, yang membuat Anda itu tidak bisa apa tadi istilahnya itu tetapi ini yang kulakukan, atau satu hal ini yang dilakukan, ya. Jadi tidak bisa fokus ya. Nah, dan atau satu kompetensi apa yang ingin Anda renggangkan, tingkatkan lagi gitu, sehingga Anda tidak mandek walaupun kita mungkin sudah memiliki kompetensi itu. Itu saudara ya. Baik, itu renungan dari saya kembalikan ke Titin.